Oke, sobat motor dimanapun kalian berada, ya, ini motor sudah berumur 21 bulan ya, 2 tahun 1 bulan. Jadi biasanya sudah mulai banyak kendala ya di sini, ya, terutama ini yang saya mau tunjukkan kepada kalian ya, untuk pengguna PCX 160 ya, ini tahun 2023 ya. Jadi masalahnya yang sederhana ya seperti ini sudah, nah nggak bisa lagi seperti ini ya. Yang sebelah kiri masih aman ya. Oke. Nah, masih ada kliknya, tapi lambat laun lama-lama ini mulai berkurang. Ini sudah saya temukan ini di 21 bulan. Nggak tahu juga awalnya kenapa, padahal pemakainya normal seperti biasanya. Tapi ini saya coba dulu ya, saya lumasi dulu ini, coba. Oke, untuk pelumasannya sendiri macam-macam ya. Saya menggunakan chain loop ya di sini, menggunakan chain loop. Saya mau coba ini kan mungkin karat atau gimana ya. Ini salah satu masalah di motor saya ini ya. Oke. Ini yang jadi masalah, ini mudah sekali. Nah, tapi setidaknya sudah lancar ya, tuh. Oke, ini sering seret karena sering dicuci mungkin ya, ini kan sering dicuci. Untuk kompresinya sendiri bisa menggunakan anti karat ya, tidak apa-apa di sini, atau chain loop, yang penting ada pelupas kesan. Kalau oli nanti takutnya mengotori ya, di bagian ini debu menempel. Nah, masih bisa. Oke, itu nih yang jadi masalah, ini tidak mengunci lagi ya. Nah, ini entah di bagian mana yang bermasalah ini. Oke, ini kendala yang pertama. Kendala yang kedua, ini yang saya perhatikan kemarin ya. Oke, kita buka joknya dulu. Ini joknya kita buka. Kadang-kadang sering nyangkut di sini. Nah, kadang-kadang dibuka ini nggak langsung lepas seperti ini ya. Kadang-kadang sudah dipencet berapa kali di sini masih tidak bisa. Masalahnya gampang sekali. Ini di bagian hooknya sini, penguncinya nih. Ini yang saya baru lihat. Nah, biasanya ini tidak mengunci. Ini biasanya dijatuhkan kayak gini, nggak mengunci kemarin. Ini, nah seperti itu. Kadang nguncing, kadang enggak ya. Harus agak sedikit keras. Itu solusinya kemarin ya. Saya lumasi juga menggunakan cairan pembersih chain loop. Ini biasanya di sini berkarat. Dikit aja untuk melumasin. Mainkan dulu di bagian dalam ini menggunakan obeng atau apa ya. Ini dilumasin, terus kita mainkan ini bagian hooknya ini. Ini juga sering karat ya. Nah, kita pencet. Coba pencet. Nah, lepaskan. Coba kita tes ya. Nah, langsung mengunci kan. Itu ya teman-teman ya. Di sini nih. Bukanya pun gampang. Ini nggak dibanting ya, dilepaskan saja. Cuman agak keras. Nah, kalau nggak mau keras, nggak mau nih. Ini. Nah, itu. Jadi dulu kan dari barunya sedikit aja. Kadang-kadang kita kelupaan ya, sedikit langsung kunci. Ini nggak mau lagi. Tuh, mungkin di bagian sininya sudah sedikit bermasalah ya, karena ini bermasalah biasanya setelah dia nutup. Nah, ini masih ada salah. Ini masalahnya. Lambat laun pengunciannya tidak sempurna lagi ya kawan-kawan. Harap dimaklumi ya buat teman-teman yang punya PCX 160. Ini kendalanya mulai banyak kelihatan. Mungkin per yang bagian dalam itu sudah lambat untuk menguncinya lagi ya. Tuh udah lemah dalam sini. Solusinya coba dibuka
diganti pernya yang agak sedikit keras. Oke teman-teman, jadi kuncinya lebih bagus lagi, lebih kuat. Ini harus dibanting dulu ini. Nih tuh udah bermain seperti ini nih. Ini masalahnya pernya nih Pastor. Coba buat teman-teman ya yang mau perbaikan, coba di pernya dulu diganti ya. Nih ini sudah sedikit longgar. Ini masalahnya karena duduk, ada penumpang di belakang. Nah aduh, duduk setelah terkunci ya, ini gerak seperti ini. Lama-lama pernya kan kalah karena selalu bergerak ya di bagian jok ini. Oke, itulah sedikit solusinya ya buat teman-teman. Ini sudah 2 masalah yang sudah terlihat di motor ini selama 21 bulan ya, 2 tahun 1 bulan ya. Jadi mungkin banyak juga yang bermasalah di keylessnya ya, yang susah dibuka. Ini pernah juga kejadian, jadi posisi sudah terkunci seperti ini ya, saat mau dibuka itu nggak bisa, nahan terus. Nah solusinya kawan-kawan, kita kunci dulu sampai merah seperti ini ya. Oke, sudah terkunci, baru kita buka lagi. Nah seperti itu. Jadi kalau seandainya beberapa kali ngulang, sambil kita mainkan setangnya nih ya, kalau nggak bisa sambil mainkan setangnya, biasanya agak macet di dalam keylessnya ini ya, seperti itu. Ini sudah pernah saya alami juga, namun saya sudah tahu cara mengatasinya seperti itu ya. Yang penting jangan dipaksa. Ini kendala dari barunya nih, nggak bisa dibuka jok manualnya nih. Ini katanya harus dibongkar semua, jadi saya tidak mau. Ini dari awal saya beli ini nggak bisa dibuka dari manualnya, ini nggak bisa. Katanya bengkel resmi harus dibuka lebih banyak lagi, jadi ya biayanya pasti besar. Uang lagi dan uang lagi ya kawan-kawan. Ini juga saya nggak tahu masalahnya apa di keylessnya atau di bagian seling yang kesananya ya, kayak seperti itu. Ini kalau mau diperbaiki harus dibongkar dulu. Teman-teman, itulah sedikit masalah selama 21 bulan saya menggunakan motor ini ya. Inilah kendala-kendala yang sudah saya temui ya buat teman-teman. Apakah ada kesamaan ya? Di situ bisa share, komen-komen ya di kolom komentar ya, kita sharing bareng-bareng di sini solusinya gimana. Kalau yang ada solusinya ya bisa nanti buat para penonton atau teman-teman lainnya. Oke, seperti itu. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa dukungannya, like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.